Sering dengar kata pinjaman menyesatkan, memeras orang dengan bunga. Yuk kita bongkar rahasianya yang selama ini gak pernah diucapkan sama netizen-netizen yang pernah menghujat. Aku gak pungkiri memang pinjaman itu bisa menyesatkan dan bisa menolong. Tapi itu bukan karena pinjamannya, itu karena yang pakai. Jangan mengelak dulu, jangan menghujat dulu, dengerin penjelasanku. Pinjaman memang pisau bermata dua. Membantu di saat ada butuh darurat, butuh modal, butuh dana. Tapi dia akan menjadi bumerang jika kamu gunakan untuk gaya hidup konsumtif atau tanpa pikir matang. Resiko utamanya memang pinjaman tanpa jaminan itu bunganya tinggi. Karena kenapa? Resikonya juga tinggi. Orang kalau investasi, semakin cepat dapat uangnya, modalnya semakin cepat balik, untungnya semakin besar, pasti resikonya semakin tinggi. Begitu juga dengan pinjaman. Pinjaman kalau ada jaminan pasti bunganya lebih rendah. Kalau nggak ada jaminan bunganya pasti tinggi. Tapi pasti ada memenuhi undang-undang simpan pinjam di Taiwan. Kalau nggak gimana bisa dibantu dengan hukum? Karena yang nggak bisa dipungkirin di pinjaman itu, yang ngutang itu saat ngutangnya melas-melas. Tapi saat bayar angsuran, drama keluar. Di saat itulah resiko pinjaman itu tinggi. Memang gak bisa dipungkirin ada beberapa peminjam yang konsekuen dengan janjinya. Tapi itu cuma 10%, sisanya semuanya melalui jalur hukum. Nih kalau orangnya gak bayar, perlu gak ngasih pengacara uang untuk pergi persidangan, keluarin surat hukum? Perlu kan? Biaya kan? Tenaga manusia kan? Bukan tenaga hewan kan? Pinjaman akan menjadi bumerang buat kamu kalau kamu penggunaannya konsumtif untuk membiayai biaya hidup, tapi bukan untuk biaya darurat atau kebutuhan yang produktif. Jika kamu melebihi kemampuan kamu mengambil pinjaman, itu juga bakal menjadi bumerang. Kamu harus bisa mempertimbangkan cicilan yang harus kamu cicil per bulan. Itu alasannya saat pengajuan pinjaman di Sally selalu saya kasih brosur. Saya suruh pilih sesuai kemampuan. Udah dikasih tahu kapan angsuran pertamanya. Gak mungkin gak dikasih tahu kalau pinjam sama Sally. Jangan ambil pinjaman tenor terlalu panjang, karena resikonya kalian akan stres sendiri. Kamu terikat kewajiban pembayaran berkepanjangan. Itu akan mengurangi fleksibilitas keuangan kamu. Nih aku kasih tips, gimana cara mengambil pinjaman supaya dia tidak menjadi bumerang, malah bantuin kamu menjadi solusi keuangan kamu. Prioritaskan dulu pembayaran angsuran tiap bulan, sisanya baru kamu pakai. Kamu pinjam hanya untuk kebutuhan produktif, misalnya modal usaha, nambah aset yang nilai potensinya tinggi, ataupun dana darurat lainnya. Misal orang tua lagi sakit, mendadak itu boleh. Dan cicilan jangan melebihi sepertiga pendapatanmu. Jadi itu juga alasannya kalau ada pengaju yang mengajukan pinjaman ke Sally, bilang, "C, aku masih ada angsuran di sini sebesar berapa, terus masih ada potongan PT, masih ada kredit emas, kredit HP, tak tolakin kabeh. Karena aku hanya ingin membantu, aku gak ingin menjerumuskan. Pinjaman bukan untuk gali lubang tutup lubang, Besti, tapi untuk bantuin kamu meningkatkan ekonomi kamu. Karena kita hidup di dunia yang berdamai dengan inflasi. Tahu gak sih?